Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang materi bab 5. Untuk hari ini kita sudah masuk di bab 6. Bab 6 itu apa? Kita lanjutkan setelah dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita sudah beranjak di bab 6. Di bab 6 itu kira-kira materinya apa? Sudah dipelajari kan? Sudah? Ya. Bab 6 apa materinya? Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, silakan kalian coba dicek dulu kira-kira kerapiannya, tempat duduknya bagaimana. Kiri kanannya ditengok apakah ada sampah. Kalau ada sampah dibuang keluar atau dipungut dulu, ditepikan. Supaya apa? Supaya belajar kita juga enak, tenang. Ya, masih ingat nggak kira-kira apa materi yang kemarin kita bahas? Ada yang bisa menjelaskan tentang definisi integrasi? Silakan. Silakan Danang. Integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oke, Pembauran. Ada yang lain? Coba. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrasi artinya menyatupadukan, penggabungan, mempersatukan. Menyatupadukan atau Satukan. Oke, selanjutnya kita tadi siapa namanya? Danang. Saya checklist dulu. Siapa yang jawab nanti dapat poin. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, nilainya juga akan semakin banyak, semakin baik. Yang jawab kedua siapa namanya? Nomor absen 21, Vika. Tadi belum absen. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, jadi saya tidak panggil satu-satu. Kalau memang sudah masuk semua, kita lanjutkan seperti itu. Oke. Untuk menambah motivasi kita, menambah motivasi kalian di sini, kita coba menyanyikan lagu Maju Tak Benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali duduk ke tempat kalian masing-masing. Oke. Setelah ini kita akan membahas satu bentuk bahasan, yaitu adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menyajikan beberapa artikel. Tadi sempat saya share ya di grup kita. Di situ ada beberapa macam link. Kalian bisa ikutin link itu untuk kalian baca. Ya, ada sebagian tadi yang juga sudah saya saya bagikan. Ada hard copy-nya, ada file untuk linknya yang bisa kalian ikutin. Ya, kalian bagi diri ke dalam kelompok. Totalnya di sini ada 36 siswa. Dengan 36 siswa itu kalau kita buat satu kelompok, untuk pasnya jangan banyak-banyak, 6 kelompok ya. Berarti 6 siswa, 6 orang. Silahkan kalian membagi diri ke dalam kelompok. Boleh berhadap-hadapan ya, boleh pindah tempat, atau mungkin beberapa orang yang pindah tempat, beberapa orang juga silahkan di situ. Saya berikan kesempatan kalian untuk menyatukan
kelompok kalian masing-masing. Silakan. Cari kelompok. Berikutnya saya ingin menunjukkan kepada kalian sebelum kalian melakukan proses pencarian informasi, ya. Nanti kalian boleh bikin buat materi itu dari informasi yang berasal dari Google. Kalian Google aja. Link yang saya pakai, yang saya berikan kepada kalian itu hanya untuk stimulus, hanya untuk merangsang saja. Selebihnya kalian bisa cari informasi yang lain dengan menggunakan Google, internet, gitu ya. Jadi kalian supaya bisa tidak hanya dengan buku saja. Dengan internet kita bisa mengetahui informasi sebanyak mungkin dan sedetail mungkin. Seperti itu. Oke, kita simak dulu terkait dengan materi yang ada, yaitu di PPT atau di PowerPoint. Oke. Sampaikan di sini adalah posisi silang yang diberikan Tuhan pada negara Indonesia, membawa atau termasuk aspek wilayah dan kehidupan sosial itu punya tantangan, punya ancaman. Kenapa? Karena di utara ada benua Asia. Ancaman dalam bidang militer kita pisahkan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari luar negeri gampang lagi. Kenapa kok gampang? Dalam arti gampang itu karena memang gampang musuhnya tahu. Yang pertama ada agresi. Agresi itu datang dari negara asing masuk ke negara kita melakukan agresi. Ya contohnya agresi militer Belanda waktu itu. Waktu itu kan Indonesia sudah merdeka. Ya. Pelanggaran wilayah oleh negara lain, wah sering ini. Malaysia, Cina, Vietnam. Kenapa? Karena memang ini tadi. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda dari agresi. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh globalisasi. Terus ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer pasti. Karena sistematikanya juga berbeda. Tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak contoh perdagangan gas. Ada beberapa video yang bisa kalian simak ya, untuk kalian jadikan bahan pembelajaran untuk mempertegas dari artikel yang sudah saya bagikan tadi. Kami melihat pada kondisi kapal perahu yang ini rekam bahwa terdiri dari satu kapal hidup, ada 3 kapal perang, kemudian ada mereka tidak dikenalkan dari awal tentang budaya kita sendiri, jadi mereka tidak ada bekal. Makin kesini, kayak makin berkembang banget, dia lagi capek banget gitu sama mereka tuh kayak, yaudah, feeling banget. Mereka menggunakan juga. Jadi dari situ artikel yang ada yang sudah saya sampaikan kepada kalian, silakan dianalisis. Mungkin kalau memang perlu dicatat, ya wajiblah dicatat atau disusun nanti seperti apa. Nanti setelah kalian melakukan diskusi, sampaikan kriteria minggu depan seperti apa, harus bagaimana, analisisnya seperti apa, dan presentasinya bagaimana. Ya, setelah kita melihat video tadi, apakah 2 video itu sudah cukup? Tidak. Kalian boleh mengeksplor lagi, barangkali masih banyak video-video di luar. Terus karena memang mungkin waktunya juga sudah tinggal sedikit, ya, saya coba lakukan refleksi. Coba kalian lihat di materi yang tadi, ya, di materi tentang PPT yang sudah saya sampaikan, tentang video yang sudah saya sampaikan, definisi ancaman tadi sudah kalian
Yuk, silakan. Nanti kita coba simpul materinya apa aja terkait PPT yang sudah saya sampaikan tadi. Juga sudah banyak, ya kan? Termasuk diantaranya. Pertanyaannya yang simpel dulu, yang simpel. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian apa itu ancaman? Ancaman, silakan. Ancaman. Benar. Kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Oke. Dari Danar, ancaman adalah setiap usaha dan Berikutnya, bagaimana pengaruh negatif globalisasi? Tadi banyak, silakan. Pengaruh Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Oke. Nomor 9. absen 9. Oke. Berikutnya nomor absen berapa? 11. Devi lagi. Berikutnya Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Oke. Mungkin kira-kira sudah cukup. Kira-kira yang kita dapatkan hari ini dalam materi kali ini, dalam diskusi kelompok kalian. Oke, masih belum dilakukan presentasi, tapi setidaknya dalam materi ini kira-kira apa yang menurut kalian ancaman itu apa? Tadi sudah ya, ancaman tadi apa, terus militer dan non militer tadi sudah disampaikan juga. Berikutnya tindak lanjut ke depan, minggu depan kita harus ngapain? Yang jelas dari hasil kalian dari hasil diskusi kalian hari ini, kalian harus melakukan presentasi. Presentasinya kalian bikin satu bentuk tulisan yang lengkap untuk terhadap artikel yang saya sampaikan tadi, artikelnya yang menjadi bahan kalian. Cari bahan lain di YouTube boleh. Cari bahan lain di Google boleh. Artinya bebas untuk memilih sumber dari mana, informasi dari mana. Yang penting pekerjaan kalian lengkap dan kalian bisa melaksanakan presentasi. Lalu presentasi depan ada beberapa kriteria. Bahwasanya kriteria penilaiannya adalah yang pertama, intonasinya harus pas, pelafalannya harus jelas, penguasaan materinya harus tepat, harus pas. Umpamanya yang dibahas ancaman militer, ya yang kalian bahas harusnya ancaman militer. Seperti itu. Penampilan kayak gimana? Di depan ini pede nggak ya? Jangan sampai di depan itu takut, malu-malu. Penampilannya, bajunya, kalau cowok bajunya harus masuk yang rapi. Ya, lalu gestur, ngerti gestur? Gestur itu gerak tubuh. Yang namanya presentasi, gesturnya juga harus pas, santai, bisa membawa diri. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini. Yang jelas kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya kita bisa hadir bertatap muka di sini, melanjutkan pembelajaran secara baik, secara aktif, dan insya Allah apa yang kita lakukan proses pembelajaran bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.